Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai materi tentang matematika. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pecahan. Nah, anak-anakku, ada yang sudah tahu apa itu pecahan? Coba siapa yang tahu? Nah, pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, seperti apa sih pembilang dan penyebut itu? Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menjelaskannya. Nah, misalnya Bu Guru mempunyai satu lembar kertas. Nah, satu lembar kertas ini akan Ibu Guru potong menjadi beberapa bagian. Ya, akan Ibu potong menjadi beberapa bagian. Kita lipat seperti ini. Nah, ini sudah terlihat ya anak-anak. Nah, ini mempunyai 4 bagian ya, 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, satu lembar kertas ini akan Ibu potong menjadi 4 bagian. Nah, satu lembar kertas tadi sudah Ibu potong menjadi 4 bagian. Nah, berapa nilai satu lembar kertas potongan ini? Nah, jadi satu lembar kertas Ibu potong menjadi 4 bagian, maka satu lembar kertas potongan ini mendapatkan 1/4 bagian. Satu kertas dibagi 4 bagian. Jadi satu kertasnya ini potongannya mendapatkan 1/4 bagian. Nah, 1/4 itu bagaimana sih tulisannya? Nah, tulisannya akan Ibu tuliskan. 1/4 jika kita tuliskan dalam bilangan pembilang dan penyebut, maka bisa dituliskan 1/4. Nah, ini kita akan menggambarkan gambar pecahan. Kita tuliskan dengan bilangan pecahan. Ibu menggambarkan sebuah lingkaran, akan Ibu potong menjadi beberapa bagian. Satu bagian akan Ibu arsir. Ini jika dituliskan dalam bentuk bilangan, maka nilainya berapa? Ada berapa bagian yang diarsir? 1. Kita tuliskan 1. Ada berapa bagian keseluruhan? 1, 2, 3, 4. Berarti ini nilainya 1/4. Kemudian Ibu memiliki sebuah segitiga, akan Ibu potong menjadi beberapa bagian ya. 2 bagian akan Ibu arsir. Nah, ini jika dituliskan dalam bentuk pecahan, berapa nilainya? Ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2. Ada 2. Ada berapa keseluruhan bagian? 1, 2, 3. Berarti nilainya adalah 2/3. Sudah paham ya tentang gambarnya? Contoh lain. Yang ketiga. Ibu mempunyai sebuah persegi panjang, akan Ibu potong-potong menjadi beberapa bagian. Akan Ibu arsir beberapa bagian. Nah, berapa bagian yang diarsir? Ada 1, 2, 3. Kita tuliskan 3. Ada berapa bagian keseluruhan?
Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gambar ini nilainya adalah 3/6. Sudah paham ya anak-anak? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan, satu lembar kertas ini Ibu potong menjadi 4 bagian. Maka satu bagian ini senilai 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Nah, jika kita tuliskan maka akan menjadi 1/4. Nah, mana sih pembilangnya? Mana sih penyebutnya? Pembilang yaitu adalah bagian yang di atas itu dinamakan pembilang. Ini bagian yang di atas dinamakan apa anak-anak? Pembilang. Nah, pembilang. Bagian yang di bawah dinamakan apa sih? Penyebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Nah, sampai sini paham ya anak-anak pengertian dari pecahan. Kemudian, Ibu akan mencontohkan kembali. Ibu mempunyai satu buah lidi atau sebuah lidi, ya. Nah, satu buah lidi ini akan Ibu potong kembali menjadi beberapa bagian ya. Nah, ini satu buah lidi tadi Ibu potong menjadi beberapa bagian yang sama besar ya. Nah, kita hitung ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu lidi Ibu potong atau Ibu bagi-bagi menjadi 6. Berarti satu lidi ini berapa nilainya? Ya betul, 1/6. Jika kita tuliskan bagaimana tadi anak-anak? Kalau 1/4 seperti ini ya. Jika 1/6 seperti apa? Nah, 1/6 berarti 1/6. Mana pembilangnya? Yang atas atau yang bawah? Ya betul, yang atas. Ini adalah pembilang. Yang bawah adalah penyebut. Jika sudah paham pecahan itu apa, maka kita akan melanjutkan ke bagian letak pecahan pada garis bilangan. Nah, bilangan 1, angka 1 itu jika kita tuliskan dalam pecahan seperti apa anak-anak? Nah, kita tuliskan 1. Nah, ini adalah bilangan apa anak-anak? Bulan. Nah, ini akan Ibu tuliskan dalam bilangan pecahan seperti apa? Nah, berarti kalau 1 berapa? 1/1. Bisa tuliskan berapa lagi? 2/2. Berapa lagi? 3/3. 3/3 nilainya adalah 1. Sama ya. 2/2 nilainya adalah 1. Ini adalah bilangan pecahan. Ini adalah bilangan bulat. Ya, sudah paham ya anak-anak? Nah, jika sudah paham mengenai pecahan, maka sekarang kita akan menuliskan bagaimana sih menuliskan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, kita akan menuliskan letak pecahan yang digambarkan pada garis bilangan antara 0 dan 1. Antara berapa? Letak bilangan antara 0 dan 1. Letak bilangan antara 0 dan
1. Bagaimana sih meletakkan bilangan pecahan antara 0 dan 1? Nah, contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, kita akan menentukan letak pecahan setengah. Nah, menentukan letak pecahan setengah pada garis bilangan. Nah, bagaimana sih cara menuliskannya? Kita membuat garis lurus seperti ini. Nah, letak setengah pada garis bilangan. Setengah itu berarti di tengah-tengah dibagi menjadi 2. Berarti sini ya letak tengah-tengahnya. Nah, setengah. Berarti nolnya di sebelah mana? Sebelah kiri atau kanan? 0 itu lebih besar atau lebih kecil dari setengah? Ya, betul. 0 adalah bilangan yang lebih kecil dari setengah. Berarti kita letakkan di kiri. Jika 1 bilangannya lebih besar atau lebih kecil dari setengah? Ya, betul. Lebih besar dari setengah. Berarti kita letakkan di sebelah kiri atau kanan? Ya, betul sekali, di sebelah kanan. Jadi, untuk menentukan letak pecahan setengah pada bilangan antara 0 dan 1, seperti gambar yang telah Ibu gambarkan di sini. Sudah paham ya anak-anak? Nah, contoh yang kedua. Yang kedua ya. Misalnya letak pecahan berapa ya? Sepertiga dan 2/3 pada garis bilangan. Bilangan dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3 ya. Bilangan dibagi menjadi 3. Kita membuat garis lurus sama seperti tadi. Kita beri tanda panah ya. Dibagi menjadi 3. Ini tadi kan 2 bagian. 1, 2. Sekarang kita membuat menjadi 3 bagian. Berarti titiknya ada berapa? 4, 2, 3, 4. Seperti ini. Kan ada 3 bagian. 1, 2, 3. Paham ya anak-anak? Dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Berarti titiknya ada 4. Nah, 0 diletakkan sebelah mana? Bilangan antara 0 dan 1. 0 sebelah kiri. Ya. 1 sebelah kanan sendiri. Sepertiga dan 2/3 nilainya besar mana? Ya, betul sekali. Besar 2/3. Berarti 2/3 letaknya di sebelah kanan 1/3. Seperti ini. Paham ya anak-anak cara menuliskan letak bilangan pada garis bilangan? Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan ke membandingkan pecahan. Nah, seperti anak-anakku yang telah anakku ketahui bahwa membandingkan pecahan berarti dia ada besar, ada kecil, ada sama dengan. Nah, bagaimana cara menuliskan itu besar, itu kecil, itu sama dengan matematika? Nah, jika tanda lebih besar berarti tandanya seperti ini ya.
Jika lebih kecil, kita tuliskan seperti ini. Jika sama dengan, kita tuliskan seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar tidak bingung menunjukkan besar atau kecil? Besar, kita garis, nah B, berarti besar. Ini seperti ini. Huruf K. Paham ya? K, kecil. B, besar. K, kecil. Jadi hanya menghilangkan garisnya. B, besar, bilangan besar, lebih besar. Berarti seperti ini, ya. Lebih kecil. Berarti kebalikannya. Paham ya? Ini adalah tanda lebih besar, tanda lebih kecil, dan tanda sama dengan. Itu adalah salah satu ciri untuk mengetahui tanda lebih besar, tanda lebih kecil, dan sama dengan. Nah, bagaimana aplikasinya pada bilangan? Misalnya, Bu Guru akan menuliskan membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan pada bilangan berpenyebut sama. Misalnya, tadi penyebut itu yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Misalnya, Bu Guru akan menuliskan ini penyebut sama, berarti yang bawah yang sama. Misal, per 8 sama ya. Ini adalah penyebutnya sama. Nah, Ibu akan menuliskan angka 2 dan angka 3. 2/8 dengan 3/8 lebih besar mana? Coba, jika penyebutnya sama, kita tidak perlu melihat penyebutnya. Lihat angka yang ada di atasnya. 2 dan 3 lebih besar mana? Lebih besar 3, ya kan? Lebih kecil 2. 2 lebih kecil daripada 3. Nah, bagaimana menuliskannya? Yang ini tadi lebih kecil, yang ini lebih besar. Berarti cara menuliskannya yaitu 2/8 lebih kecil daripada 3/8. Contoh lain. Ini contoh 1. Ibu akan menuliskan contoh 2. Masih berpenyebut sama. Ibu akan menuliskan penyebut 7. Misal Ibu menuliskan angka 8 dan angka 5. Karena penyebutnya sama, kita tidak perlu melihat penyebut, hanya melihat pembilangnya saja. 8 dengan 5 besar mana? Ya, betul sekali. Besar 8. Berarti 8/7 lebih besar daripada 5/7. Jika lebih besar, tandanya seperti apa? Lebih besar, dicaplok. Ya, lebih besar dicaplok. Dimakan. Ibu contohkan lagi yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga, Ibu menuliskan penyebutnya sama. Berapa ya? 6/6. Ibu akan menuliskan 4 dan 3. Karena penyebutnya sama, kita tidak perlu melihat penyebut. Lihat yang pembilang saja. 4 dengan 3 lebih besar mana? Lebih besar 4. Berarti 4/6 lebih besar daripada 3/6. Sing gedhi dicaplok, dimakan. Seperti itu ya.
Sudah paham ya yang berpenyebut sama? Nah, jika sudah paham, untuk memberikan tanda yang berpenyebut sama, misal ibu juga akan mencontohkan yang tanda sama dengan, berarti contoh yang keempat. Ibu akan mencontohkan bilangan berapa ya? 7 dan 7. Kita akan menuliskan 3 dan 3. Berarti 3/7 dengan 3/7 nilainya sama. Berarti kita beri sama dengan contohnya lagi yang memiliki nilai sama. 1/2 dengan 2/4. Ya. Ini kelipatan 1, 2. 2/4. Berarti kelipatan setengah dan 2/4 itu nilainya sama. Sudah paham ya? Jika disuruh untuk menuliskan bilangan lebih besar atau lebih kecil, maka kita tuliskan seperti ini. Jika pertanyaannya berapa bilangan yang sama, maka kalian mencontohkan yang sama dengan. Nah, jika sudah paham tentang membandingkan pecahan dengan berpenyebut sama, maka kita akan menuliskan membandingkan bilangan pecahan berpenyebut berbeda. Membandingkan bilangan berpenyebut berbeda. Nah, kita tuliskan contoh 1. Misalnya berapa ya? Penyebutnya berbeda. Sekarang penyebutnya berbeda. Penyebut 3, 4, pembilang 1 dan 2. Nah, bagaimana untuk menentukan bilangan berpenyebut berbeda? Perbandingannya, misal ini 1/3 dengan 2/4, itu lebih besar yang mana? Kita lakukan dengan perkalian silang karena penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya sama, tadi hanya melihat pembilangnya saja atau bilangan yang ada di atas. Karena ini penyebutnya berbeda 3 dan 4, maka kita lakukan dengan perkalian silang. Misal 1 silangnya dengan 4. 1 kali 4 berapa? 4. Berarti sini nilainya 4. Kemudian 2 dikali 3 nilainya berapa? 6. 4 dan 6 lebih besar mana? Lebih besar 6. Yang besar dicaplok, dimakan ya, dimakan. Nah, berarti 1/3 dengan 2/4 lebih besar 2/4. Contoh lain, contoh kedua. Contoh kedua, ibu akan menuliskan bilangan 2/5 dengan 3/2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Sini memiliki nilai 4. 5 dikali 3 hasilnya berapa? 15.
4 dengan 15 besar mana? 15. Sing gedhi dicaplok. Di 2/5 dengan 3/2 lebih besar 3/2. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah, jika sudah paham, Ibu akan memberikan soal, nanti dikerjakan, lalu kemudian nanti dikirim tugasnya ke WhatsApp Ibu, akan Ibu nilai ya. Nah, ini adalah soalnya.